Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Perdana Arman dari Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Saya Firda Salsabila dari jurusan Teknik Kimia 2019. Perkenalkan, nama saya Elja Syarif dari Teknik Kimia Undip 2019. Diabetes adalah salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab penyakit tersebut adalah makanan. Untuk itu ditelitilah sebuah beras yang berbahan dasar umbi talas yang mempunyai kadar indeks glikemik yang rendah dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan diabetes yang ada di Indonesia. Dalam pembuatan beras analog berbahan dasar umbi talas dengan cara pembuatan tepung umbi terlebih dahulu. Caranya dengan kupas kulit umbi talas, dicuci hingga bersih, setelah itu diiris tipis dengan ketebalan kurang lebih 1 mm. Kemudian irisan umbi talas ini direndam dalam larutan 0,3% sodium bisulfat selama 1 jam. Setelahnya dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama waktu 20-22 jam. Setelah dikeringkan, perkecil ukuran umbi talas ini dengan mesin penggiling sehingga menjadi tepung umbi yang halus. Kemudian setelahnya bisa diayak dengan menggunakan sieving sehingga ukurannya menjadi 40-60 ml. Selanjutnya yaitu ekstraksi daun benalu mangga dengan metode sokseretasi quercetin benalu mangga, sehingga akan didapat quercetin benalu mangga sebanyak 0,877 mg per gram dengan waktu 5 jam. Setelah itu dapat didestilasi agar semua N-heksananya menguap sehingga akan didapat ekstra dari quercetinnya. Selanjutnya memasuki tahap pembuatan beras beta-sega. Setelah mendapat tepung dengan ukuran yang diinginkan tadi, tambahkan dengan minyak kelapa murni dan ekstra quercetin dari daun benalu mangga. Kemudian pasang pisau pemotong pada mesin extruder yang dihidupkan. Campurkan bahan baku tepung dan pati umbi talas dengan rasio 9:1 dalam mixer, serta air secara bertahap untuk mendapatkan kadar air adonan. Pencampuran ini dilakukan sampai bahan bakunya itu homogen, kira-kira memakan waktu kurang lebih selama 10 menit. Lalu adonan dibiarkan selama 2 jam. Selanjutnya adonan dimasukkan dalam hopper pengumpan extruder. Jika extruder dari beras analog ini sudah kompak dan tunak, yang kemudian dapat dihitung laju alir masanya sehingga produk dapat diambil kemudian yang akan dikeringkan nantinya. Setelah beras beta-sega berhasil dibuat, selanjutnya akan dilakukan percobaan pada tikus jantan galur Wistar berusia 12-16 minggu dengan berat 200-300 gram dengan bahan uji beta-sega. Sebelumnya dilakukan pretreatment terlebih dahulu kepada semua tikus selama 1 minggu. Setelahnya, tikus akan diinduksi menggunakan streptozokin 60 mg per kilogram BB secara intraperitoneal agar terjadi diabetes mellitus tipe 2. Setelah 1-3 minggu pasca induksi, tikus yang memiliki kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter akan dinyatakan mengalami diabetes mellitus. Jumlah sampel yang digunakan ada 20 ekor tikus yang akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yang akan mendapatkan beta-sega dengan quercetin sebanyak 10 mg per kilogram BB. Kelompok kedua yang akan mendapatkan beta-sega dengan quercetin 15 mg per kilogram BB. Kelompok 3 yang akan mendapatkan beta-sega dengan quercetin 20 mg per kilogram BB. Dan kelompok 4 yang akan mendapatkan beta-sega dengan quercetin 25 mg per kilogram BB. Nah, percobaan ini akan dilakukan selama 4 minggu. Selanjutnya, di akhir penelitian, kadar glukosa darah puasa tikus akan diukur dengan metode GOD-PAP dengan menggunakan spektrofotometri. Kemudian akan dilakukan analisis uji predictive untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa darah dari tikus sebelum dan sesudah perlakuan pada masing-masing kelompok. Dan untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa darah puasa sesudah perlakuan antar kelompok digunakan analisis uji one-way ANOVA dilanjutkan dengan uji post-hoc. Berdasarkan analisa data uji berpasangan, rata-rata kadar glukosa darah puasa sesudah diberi beta-sega dengan adanya ekstraksi quercetin mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum diberi dan jika dibandingkan dengan beta-sega yang tidak diberi ekstraksi quercetin. Dari data yang didapatkan ditunjukkan bahwa semakin tinggi kadar quercetin di dalam beta-sega, maka penurunan kadar glukosa darah tikus Wistar juga akan semakin besar. Sedangkan pada beta-sega yang tidak diberi ekstraksi quercetin,
juga mengalami penurunan glukosa darah, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ekstraksi quercetin akan menurunkan glukosa darah pada tikus Wistar hiperglikemia yang diuji. Adanya penurunan glukosa darah setelah perlakuan diakibatkan oleh adanya senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan ini akan memperlambat pengosongan usus sehingga sari-sari makanan yang diserap itu akan semakin lamban. Selain itu, senyawa antioksidan ini juga berperan sebagai kontrol glukosa bagi penderita diabetes. Selain itu juga terkandung senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid ini berfungsi untuk menghindari absorpsi glukosa dan memperbaiki toleransi glukosa. Dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beta-sega mampu menurunkan kadar glukosa tikus Wistar hiperglikemia yang diuji karena beta-sega mengandung quercetin yang bersifat sebagai antioksidan. Terima kasih.